Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fani Rahmasari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 9 dari buku Manajemen Operasional yang berjudul Pengukuran Kerja. Yang dimaksud dengan pengukuran kerja adalah penerapan sekumpulan teknik yang dimaksudkan untuk menentukan kuantum pekerjaan yang harus dilakukan oleh operator dalam waktu tertentu atau standar produksi, dan dari tugas tertentu dalam kondisi tertentu dan pada tentukan tingkat kerja. Yang selanjutnya yaitu proses pengukuran kerja. Terdapat 6 dalam proses pengukuran kerja. Yang pertama, studi kasus. Yang kedua, studi produksi. Yang ketiga, pengambilan sampel kerja. Yang keempat, estimasi analisis. Yang kelima, data sintesis. Dan yang keenam atau yang terakhir yaitu motion and time study atau PMTS yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, dari semua ini, 3 teknik pertama melibatkan pengamatan langsung, sedangkan sisanya berbasis data dan analisis. Metode studi waktu. Studi waktu adalah salah satu teknik pengukuran kerja untuk menetapkan waktu bagi pekerja yang memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tertentu dan pada tingkat kerja yang ditentukan. Prosedur penelaah waktu. Yang pertama, pilih pekerjaan yang akan diatur waktunya. Jika tidak ada studi pengukuran kerja yang dilakukan di masa lalu, pemilihan pekerjaan untuk studi waktu harus dibuat berdasarkan beberapa prioritas atau beberapa pekerjaan atau produksi bagian operasi yang telah diberikan prioritas di atas yang lain. Yang kedua, standarisasi metode. Akurasi standar kinerja sebagian besar bergantung pada kebenaran metode yang digunakan oleh pekerja. Yang ketiga, pilih operator. Nah, pemilihan di sini mengacu pada pemilihan operator. Di antaranya banyak operator yang melakukan tugas yang akan diatur waktunya. Orang yang dipilih haruslah orang yang terampil dan mantap. Nah, yang keempat, catat detailnya. Detail identifikasi yang meliputi nama part, mesin, dan kecepatan. Yang kelima, bagi tugas menjadi beberapa elemen. Nah, proses pembagian tugas menjadi beberapa elemen atau bagian disebut rincian pekerjaan. Ada berbagai alasan untuk memecah tugas menjadi beberapa elemen. Yang keenam, mengukur durasi setiap elemen dan menilai dan kecepatan kinerja atau peringkat kinerja. Nah, 2 metode waktu yang terkenal ini adalah metode kumulatif dan metode playback, yang diperoleh langsung dari pembacaan stopwatch, sedangkan kumulatif mereka perlu dihitung setelah penelitian. Yang ketujuh yaitu menentukan waktu yang mewakili setiap elemen. Semua nilai waktu yang dicatat terhadap setiap elemen ditambahkan dan kemudian dibagi dengan jumlah siklus waktunya. Yang kedelapan yaitu perpanjangan waktu yang mengamat ke waktu normal. Waktu representatif ditetapkan dari data pengamatan adalah waktu yang diambil operator saat bekerja pada kecepatan tertentu. Yang kesembilan yaitu nilai relaksasi dan kelonggaran lainnya. Waktu normal atau dasar dari elemen pekerjaan ditambahkan memberikan waktu normal atau dasar waktu kerja. Yang ke-10 yaitu hitung waktu standar pekerjaan. Nah, waktu standar seperti yang disebutkan sebelumnya adalah waktu yang diperbolehkan bagi operator untuk melaksanakan tugas tertentu di bawah kondisi tertentu dan pada tingkat kerja yang ditentukan. Work sampling teknik. Pengambilan sampel kerja adalah teknik pengambilan sampel di mana sejumlah besar pengamatan dilakukan pada interval waktu acak dan status setiap anggota kelompok bekerja atau tidak bekerja dipelajari. Nah, di sini juga ada beberapa area di mana pengambilan area berguna untuk yang pertama, pengurangan biaya dan pengendalian biaya. Yang kedua, penilaian tunjangan untuk standar keluaran. Yang ketiga, fiksasi standar keuangan. Yang keempat, menguji akurasi standar keuangan. Nah, selain itu juga terdapat langkah untuk melakukan studi pengambilan sampel kerja. Yang pertama, tentukan tujuan studi.
Yang kedua, jelaskan kepada orang-orang yang bersangkutan. Yang ketiga, memperbaiki pekerjaan. Yang keempat, tentukan durasi studi. Yang kelima, tentukan akurasi yang diinginkan. Yang keenam, buat perkiraan awal presentasi kemunculan aktivitas atau penundaan yang akan diukur. Yang ketujuh, desain studi. Yang kedelapan, desain lembar data observasi. Dan yang kesembilan yaitu lakukan observasi sesuai dengan rencana. Yang ke-10, meringkas hasil. Yang ke-11, meringkas keakuratan data di akhir penelitian. Dan yang ke-12 yaitu mempersiapkan laporan dengan kesimpulan atau rekomendasi. Nah, work sampling juga memiliki keuntungan. Di antaranya yang pertama, pengambilan sampel kerja ekonomis dan lebih sedikit memakan waktu daripada studi waktu. Yang kedua, pelajari tertentu aktivitas yang melibatkan kerja tim dan lain-lain. Yang ketiga, pengambilan stempel pekerjaan dapat dilakukan bahkan oleh personel bengkel atau personel yang kurang terlatih. Yang keempat, studi pengambilan sampel pekerjaan dapat dihentikan kapan saja tanpa mempengaruhi hasil. Yang kelima, pengambilan sampel kerja memberikan hasil yang tidak biasa karena tidak dalam pengawasan yang ketat. Skema intensif. Untuk memperoleh kinerja yang lebih baik, maka dibutuhkan motivasi. Dua metode umum digunakan untuk memotivasi adalah ketakutan dan intensif. Intensif di sini adalah bujukan yang diberikan untuk meningkatkan efektivitasnya. Nah, adapun tujuannya adalah untuk memproduksi yang tinggi atau produksi yang tinggi. Nah, intensif juga dapat dikategorikan menjadi 3. Yang pertama, intensif non-keuangan adalah intensif yang tidak menawarkan keuntungan keuangan moneter. Yang kedua, intensif semi-finansial. Intensif adalah yang memberikan beberapa keuntungan moneter. Yang ketiga, intensif keuangan adalah mereka yang mendapatkan laba terkait dengan usaha. Intensif juga memiliki tujuan. Yang pertama, peningkatan kualitas. Yang kedua, pengukuran waktu hemat mesin. Yang ketiga, pengukuran ketidakhadiran pekerjaan. Yang keempat, minimalkan waktu dari waktu ke waktu. Yang kelima, penghapusan pemborosan input produksi. Klasifikasi rencana. Intensif skema memiliki 3 tipe, yaitu metode upah borongan, borongan langsung, diferensial, dan skema intensif kelompok. Masing-masing skema ini memiliki karakteristik yang menonjol dan penting jenis pekerjaannya. Namun, di sini akan membahas 2 metode saja. 3 metode klasifikasi rencana. Yang pertama, metode tarif satuan, yaitu para pekerja dibayar secara ketat dengan output mereka. Mereka persatuan pendapatan diatur oleh produksi output mereka dan tarif tetap yang disebut besaran. Yang kedua yaitu metode tarif persatuan, yaitu diferensial besaran upah persatuan. Diferensial yang menerapkan besaran upah persatuan yang berada di berbagai tingkat keluaran operasi. Skema intensif kelompok. Rencana Scanlon merupakan rencana skema bonus kelompok dan berguna bagi perusahaan yang padat karya. Adapun karakteristik rencana yang salah satunya adalah semua karyawan menerima upah waktu yang dijamin dan lainnya. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulan di sini yaitu pengukuran kerja adalah metode ilmiah untuk menetapkan standar kinerja. Data pengukuran kerja dapat digunakan untuk banyak hal. Dan juga berbagai teknik yang tersedia adalah time study, work sampling, production study, analytical estimating, dan standar data. Terdapat intensif non-finansial, semi-finansial, atau finansial. Skema intensif ini dibagi 2, yaitu individu dan kelompok. Adapun tujuannya adalah untuk memenuhi tujuan tertentu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan see you next video.